Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lea Febriani dengan NIM 17066222006. Saya berasal dari kelas S1 Akuntansi A pada mata kuliah Analisis Data Multivariat dengan dosen pengampu Pak Surya Anugrah. Saya akan melakukan tutorial bagaimana penggunaan software Evius untuk pendahuluan yaitu persiapan input data, kemudian estimasi atau persamaan regresi data panel, dan kemudian uji asumsi klasik. Nah, yang pertama kita buka aplikasi Evius terlebih dahulu. Baik, jika sudah terbuka, kita pertama akan membuat work file. Nah, kita pilih Create New Evious Work File. Nah, di sini kita pilih structure type-nya. Karena data saya menggunakan data panel, maka saya akan pilih balance panel. Kemudian di frekuensinya kita pilih annual. Dan untuk di start date-nya, kita lihat di sini yaitu pada tahun 1935 dan berakhir di 1954. Kita tulis start date-nya 1935 dan end date-nya di 1954. Untuk number of cross section-nya itu ada, kita lihat lagi, 1, 2, 3, 4. Itu ada 4 perusahaan. Lalu kita klik OK, maka sudah muncul datanya. Lalu kita akan menginput data. Nah, di input data ada dua cara, yaitu input secara manual atau secara langsung. Saya akan memberi tutorial yang pertama untuk input secara manual. Kita klik quick, lalu kita pilih empty group, kita klik. Lalu di sini kita masukkan, kita copy data dari Excel, yang ini, variabel pertama, kita copy lalu kita paste di Evious, lalu kita beri nama, lalu klik OK, kita silang, lalu kita ulangi untuk memasukkan beberapa variabelnya. Variabel kedua, kita copy lagi dari Excel, kita paste dan beri nama. Lalu klik OK. Nah, ini variabel, angka variabelnya sudah masuk semua. Nih, sudah masuk semua. Lalu cara kedua yaitu mengimport langsung. Nah, kita share aja. Untuk mengimport data secara langsung, kita klik file, lalu kita pilih import, dan lalu kita pilih import from file. Lalu kita pilih data, ini, tag open. Lalu ini disesuaikan sheet yang mana, sheet 1 atau sheet 2. Karena data saya ada di sheet 1, maka kita pilih sheet 1. Kita klik next, kita next, dan kita next. Nah, ini disesuaikan datanya, dan udah benar data panel. Lalu kita klik finish. Nah, maka muncul seperti ini. Nah, selanjutnya
yaitu estimasi atau membuat persamaan regresi data panel. Yang pertama kita klik quick, lalu kita pilih estimate equation, kita klik, lalu di sini kita tulis log untuk variabel y-nya dan variabel x-nya. Lalu baru C itu konstanta. Dan di metode kita pilih least squares dan tahunnya ini dipastikan lagi sudah benar atau belum. Lalu di sini karena di persamaan regresi data panel ada tiga. Yang pertama itu ada eh, common effect, fixed effect, dan random effect. Jadi yang pertama kita mencoba common effect terlebih dahulu. Kita pilih ini periodnya 0 dan GLS week-nya no weeks dan ordinary-nya udah benar. Lalu kita klik OK. Maka akan muncul data seperti ini. Ini untuk common effect-nya. Lalu gimana caranya untuk mengubah ke fix effect-nya? Kita estimate, lalu kita klik panel option-nya, lalu kita pilih yang fix. Nah, ini sudah benar. Lalu kita langsung klik OK saja. Dan ini udah terganti ke fix effect-nya. Lalu untuk mengganti ke random effect, kita pilih estimate lagi, lalu panel option, dan kita pilih random effect. Ini lalu klik OK. Maka sudah muncul random effect-nya. Nah, selanjutnya itu ada pemilihan model. Yang pertama itu ada F-test atau chow-test. Nah, karena di sini masih random effect, kita ubah terlebih dahulu ke fixed effect. Ke panel option dan kita ubah ke fix. Lalu kita klik OK. Nah, ini sudah aku ubah menjadi fixed effect. Lalu kita klik view. Kita pilih fix atau random effect testing dan kita pilih redundant fixed effect. Kita klik. Lalu muncul F-test-nya, model F-test-nya, dan kita lihat di bagian sini. Nah, kita lihat di nilai probability yang untuk cross section F-nya. Jika nilainya lebih dari 0,05 yang ditentukan di awal sebagai tingkat signifikan, maka model yang dipilih adalah common effect. Nah, tetapi jika kurang dari 0,05, maka model yang terpilih adalah fixed effect. Nah, pada di sini cross sectionnya itu sebesar 0,000 yang nilainya kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model fixed effect ini lebih tepat dibandingkan dengan model common effect untuk eh, model F-test atau chow-test ini. Nah, selanjutnya itu ada Hausman test. Nah, pada Hausman test itu menggunakan random effect, jadi kita ubah terlebih dahulu ke random effect. Kita klik OK. Maka untuk melihat Hausman testnya kita klik view. Lalu kita pilih fix atau random effect testing dan kita pilih correlated random effect Hausman test. Kita klik. Nah, ini sudah ubah menjadi model Hausman test dan bisa kita lihat di sini di probability cross section randomnya. Jika nilai lebih dari 0,05, maka model yang terpilih adalah random effect. Nah, tetapi jika kurang dari 0,05, maka yang terpilih adalah fixed effect. Nah, pada probabi- probability cross section random ini sebesar 0,1157 yang nilainya lebih dari 0,05. Nah, jadi eh, dapat disimpulkan bahwa model random effect ini lebih tepat dibandingkan dengan model fixed effect untuk Hausman test ini.
Nah, karena tadi kita sudah pemilihan model dan kita mendapatkan model random effect yang mana model random effect ini sudah memenuhi asumsi klasik karena generalis atau GLS. Nah, maka untuk uji asumsi klasik kita akan gunakan common effect model yang mana common effect model masih menggunakan ordinary least squares atau OLS yang masih dapat dilakukan uji asumsi klasik. Nah, yang pertama kita bakal uji normalitas. Nah, kita ubah terlebih dahulu untuk menjadi common effect. Seperti cara yang tadi, panel option, dan kita pilih ke common effect. Jadi yang cross sectionnya kita pilih yang non, lalu kita klik OK, lalu kita klik view, kita ke residual diagnostik. Kita pilih histogram normality test untuk melihat normalitasnya. Kita klik. Nah, maka akan muncul seperti ini dan kita dapat lihat di bagian bawah di mana terdapat nilai probabilitas sebesar 0,356219. Nah, karena probabilitas itu lebih besar dari 0,05, maka H0 atau residual mengikuti distribusi normal eh, atau diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk uji normalitas ini nilai residual atau sisaannya mengikuti distribusi normal. Nah, selanjutnya itu ada uji asumsi multikolinearitas. Nah, bisa kita lakukan yang pertama, kita kembali terlebih dahulu. Lalu kita blok data untuk variabel Y dan X1 dan X2-nya. Lalu kita klik quick, lalu kita pilih grup statistik dan kita pilih correlation. Kita klik. Nah, karena multikolinearitas tidak memerlukan Y, maka variabel Y-nya kita hapus terlebih dahulu. Lalu kita klik OK. Nah, maka didapatkan nilai korelasinya adalah 0,314852. Nah, berdasarkan pairwise correlation, nilai koefisien korelasi yang memenuhi itu adalah kurang dari 0,8 karena di sini bernilai 0,314852, maka nilai correlation-nya itu memenuhi sehingga data ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Nah, selanjutnya itu ada uji heteroskedastisitas. Kita kita klik general, lalu di sini kita tuliskan ABS res sama dengan ABS ke kurung resit tutup kurung, lalu kita klik OK. Nah, di sini lalu kita eh, blok ABS res-nya, lalu kita blok juga variabel X-nya, dan kita pilih open as a question. Nah, ini lalu C-nya kita pindahkan ke sini, pindahkan ke samping ABS res-nya, lalu kita klik OK. Dan sini maka didapatkan hasil uji heteroskedastisitas. Nah, di sini kita bisa lihat di mana probabilitasnya dari variabel HS ini dan juga enakannya
Apabila nilai signifikan lebih dari 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Sedangkan jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, di antara variabel HS dan NAK ini, maka eh, dapat kita simpulkan juga bahwa variabel NAK saja nih, NAK saja yang tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Sedangkan variabel HS ini terjadi gejala heterokedastisitas. Selanjutnya itu ada uji autokorelasi. Pertama, kita blok terlebih dahulu variabel X dan Y-nya. Lalu kita hmm, Kalau kita open is equation, lalu kita ubah urutannya seperti ini, variabel Y, C atau konstanta baru variabel X-nya. Lalu kita sesuaikan model yang kita pilih, yaitu common effect, lalu kita klik OK. Lalu muncul seperti ini datanya. Lalu kita klik Proc, lalu kita pilih Make Residual Series, kita klik, lalu kita klik OK. Maka akan muncul data residualnya. Selanjutnya, untuk membuka data variabel dengan residualnya, maka kita blok terlebih dahulu variabel dan resid 01-nya. Lalu kita open as a question, lalu kita custom menjadi resid 01, C atau konstantanya, baru variabel X-nya. Lalu jangan lupa modelnya disesuaikan. Ini lalu kita klik OK. Nah, ini muncul data hasil dari uji autokorelasinya. Maka bisa kita lihat di S-square-nya di sini sebesar 0,781637. Maka interpretasinya, lalu kita harus menghitung terlebih dahulu C kuadrat, hitungnya di Excel. Nah, ini kita menghitung terlebih dahulu C kuadrat, hitungnya yaitu R square dikali dengan data keseluruhannya, yaitu terdapat 80 data, maka didapatkan nilai sebesar 62,53096. Nah, untuk C kuadrat tabelnya dengan alfa 0,05 dan 100 eh, dan derajat DF-nya itu sebesar 158, di mana derajatnya itu kebebasan ini didapatkan dari N atau baris dikurang 1 dikali dengan kolom dikurang 1, maka didapatkan hasilnya 181,166. Nah, untuk C kuadrat hitungnya ini kurang dari eh, C kuadrat tabel, maka didapatkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi dalam data ini. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.